Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang di channel kami di Rumah Belajar Joe. Pada video kali ini kita akan belajar tentang expressions lagi. Ya, expression apa kali ini? Mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang giving instructions atau memberikan instruksi kepada orang lain. Kalau di dalam kalimat, berarti kalimat itu ditulisnya dengan kalimat seru atau kalimat perintah. Di dalam bahasa Inggris disebutnya dengan kata imperative sentence. Nah, giving instructions ini memiliki beberapa tujuan loh, tidak hanya memberikan perintah saja, tetapi ada beberapa tujuan yang lainnya. Yang pertama adalah ya command, ya pasti memberikan perintah. Kemudian yang kedua adalah showing steps. Showing steps. Jadi kalau di showing steps ini biasanya kita temukan dalam prosedur teks ya atau video-video yang memberikan tutorial untuk melakukan sesuatu. Itu berarti menggunakan kalimat instruksi, memberikan instruksi. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya reminder nih, reminder, pengingat, yaitu mengingatkan seseorang. Biasanya menggunakan kata don't forget atau remember. Nah, itu adalah reminder. Selanjutnya yaitu adalah request atau permintaan, ya biasanya berfungsi sebagai request. Oke, selanjutnya yaitu aturan. Bagaimana sih memberikan instruksi kepada orang lain? Aturannya apa sih? Tadi saya sudah sebutkan bahwa memberikan instruksi biasanya ditulis dengan kalimat perintah. Berarti merupakan perintah. Yang pertama, itu adalah dimulai dengan kata kerja pertama atau base form of the verb. Kita tahu kata kerja pertama ya. Kalau pergi berarti kata kerja pertamanya yaitu adalah go. Go gitu. Itu adalah giving instructions. Yang kedua, subject is not included in the sentence. Berarti subject ini pengecualian, tapi pada umumnya subject itu tidak dimasukkan dalam kalimat ketika memberikan instruksi, ya. Kemudian kalimat negatif menggunakan kata don't atau kepanjangannya itu adalah do not. Ya, kita mengatakan do not itu biasanya fungsinya adalah sebagai emphasis atau penekanan, sebagai penekanan. Do not gitu. Kemudian menggunakan kata please untuk memperhalus instructions. Jika kalian ingin instruksi kalian terlihat lebih halus, kalian bisa gunakan kata please. Kemudian penambahan exclamation mark atau tanda seru di akhir kalimat, ya, tanda seru namanya adalah exclamation mark. Baik, selanjutnya yaitu kita mengenal verbal and nominal sentence. Oke, verbal and nominal sentence ini kita hubungkan dengan how to give instructions to someone else. Oke, di verbal sentence kita ada kalimat I go for hiking this holiday. Itu adalah verbal sentence dengan kata kerjanya go di situ. I go for hiking this holiday. Nah, kalau di dalam kalimat giving instructions, di situ langsung kata kerjanya go itu ada di depan dengan menghilangkan subjeknya, yaitu go for hiking this holiday. Itu adalah kalimat perintah. Pergilah untuk hiking di liburan kali ini. Ya. Kemudian contoh yang lain untuk verbal sentence, kita bisa mengatakan think about your mother. Pikirkan tentang ibumu. Itu adalah kalimat perintah. Oke. Kalau untuk yang nominal sentence, kita ada kalimat she is a professor. She is a professor dengan is di situ sebagai main verbnya, ya, itu adalah bentuk dari to be. Kemudian a professor itu adalah nounnya atau di situ posisinya sebagai objek. Nah, di sini di nominal sentence kita menggunakan kata be di depannya. Kalau di belakangnya itu ada sebuah noun sebagai objek atau adjective atau kata sifat. Contohnya adalah be a professor like her. Be gentle, gentle itu adalah kata sifat. Be gentle when you touch this statue, ya. Be gentle when you touch this statue. Biasanya kebanyakan murid-murid atau siswa-siswa di Indonesia itu kesulitan membuat kalimat
instruksi jika berkaitan dengan kata sifat atau kata benda seperti ini, ya. Contoh yang lain dalam positive instructions, kita ada beberapa list kata kerja di sini. Kemudian di sini juga ada beberapa list kata. Di situ ada on time, ya, on time, quiet, nice, and teacher. Untuk contohnya yaitu dalam memberikan instruksi, kita tinggal bilang aja eat-nya di depan. Eat anything your parents give you. Kemudian take a deep breath. Listen to your teacher, please. Wash your hands before eating. Selanjutnya, yaitu menggunakan kata be untuk semua sentence, untuk adjective dan noun di situ, ya. Be on time, please. Kemudian be quiet, please. Your little sister is sleeping. Be nice to everyone you meet, my dear. Be a teacher when you grow up. Oke. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat dalam positive instructions. Jadi di situ sudah jelas ya, kalau kita menggunakan kata kerja, berarti kata kerja itu yang digunakan. Tetapi kalau kita berhubungan dengan adjectives atau noun sebagai objeknya, maka kita menggunakan kata be di situ. Kemudian selanjutnya yaitu ke negative instructions, ya. Bagaimana membuat kalimat-kalimat yang positif itu menjadi instruksi yang negatif atau menjadi mungkin sebuah larangan. Ya, di sini akan menjadi sebuah larangan. Jadi negative instructions. Nah, kalau untuk kata kerja kita menambahkan don't. Don't eat that bread. It's expired. Don't take what is not yours. Don't listen to what he said. Don't wash your shoes with detergent. Jadi semuanya menggunakan kata don't. Bagaimana dengan yang sebelah kanan, adjective and noun? Ya, di sini untuk kalimat positifnya seperti ini, maka kalimat negatifnya kita juga menggunakan kata don't. Don't be late to my class, please. Kemudian untuk lawan katanya be quiet, please, kita ada don't be noisy, please. Untuk yang selanjutnya, be nice to everyone you meet, my dear. Maka kita bisa mengatakan dalam kalimat negative instructions, don't be rude to strangers. Jadi jangan kasar kepada orang yang tidak dikenal. Kemudian don't be a thief when you grow up. Tadi kan positifnya adalah be a teacher when you grow up. Nah, itu berarti kalau kamu diharapkan menjadi guru, berarti kamu dilarang don't be a thief when you grow up. Jangan menjadi pencuri ketika kamu besar nanti. Nah, ini ada imperative with subject. Kita punya imperative with subject. Nah, umumnya kalau kita memberikan instruksi, tidak ada subjek di dalamnya, di dalam instruksi seperti itu. Karena subjeknya jelas, yaitu adalah kamu. Ya, subjeknya adalah kamu. Tetapi kadang-kadang subjek itu ditambahkan untuk membuat subjek itu jelas. Kita menggunakan subjek, ya, untuk membuat siapa yang ditunjuk atau diberikan instruksi itu jelas siapanya. Contohnya dalam satu kelas, kita menunjuk satu orang sebagai subjek untuk melakukan instruksi kita, itu berarti kita bisa menggunakan subjeknya. Contohnya di sini kita punya hey everybody look, maka kita jelaskan ke siapa saja, everybody. Ya, everybody look. Kemudian ada relax everybody. Nobody get out from my class. Jadi tidak boleh seorang pun keluar dari kelas saya. Leah, sit down. The rest of you, please go home. Jadi Leah yang disuruh duduk, kemudian yang lainnya silakan pulang. Kemudian somebody open the door please. Somebody open the door please. Somebody itu adalah subjeknya. Imperative with subject you. Ketika seseorang menggunakan kata you dengan strong intonation atau intonasi yang kuat dalam instruksi mereka, itu berarti mereka sedang marah. Atau berarti penggunaan kata you dalam imperative sentence atau giving instructions itu menandakan kemarahan. Ya, contohnya seperti ini.
You watch your steps, kid. Nah, ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah you be gentle to your friends. Nah, ini adalah menunjukkan kemarahan. Don't you look down on me. Jangan kamu memandang rendah saya. Nah, ini adalah contoh-contoh menggunakan subjek you yang menunjukkan kemarahan. Always, never, and ever ini bisa digunakan ya, bisa digunakan dalam imperative sentence atau giving instructions dan ditaruhnya di depan. Contohnya adalah always be kind to others, kid. Biasanya kita mengucapkannya always be happy, always smile to everyone, my dear. Nah, seperti itu biasanya orang tua memberi kita nasihat. Always smile to everyone, my dear. Kemudian ada lagi, never underestimate your friends. Jangan pernah memandang rendah atau meremehkan teman kamu ya. Never underestimate your friends. Jangan pernah, itu adalah sebuah larangan. Don't ever make me angry. Jangan pernah. Don't ever itu hampir sama dengan never sebenarnya ya. Hanya dipisah dengan don't ever make me angry. Ya, don't ever make me angry. Ingat, kata kerjanya tetap kata kerja asli, tidak ada penambahan sama sekali. Tidak ada bilang making, tidak ada yang bilang making, tidak ada yang bilang makes, bukan, tapi tetap make. Make me angry. Ada beberapa kalimat yang ditulis dalam imperative sentence, tetapi mereka sebenarnya bukan instruksi, tapi bisa bermakna lain. Ya, ini dinamakan unreal instructions. Apa saja itu? Contohnya adalah have a good night, my dear. Ini adalah this is not an instructions. This is a hope. Ini adalah harapan ya. Have a good night, my dear. Kemudian ada lagi enjoy your meal. Enjoy your meal. Ini juga harapan juga, bukan, ini sebenarnya bukan instruksi. It's not an instructions ya. Ketika mengucapkan lagi have a safe flight, ini bukan menyuruh orang, giving instructions to someone else. No, it's a hope, it's also a hope ya, sesuatu yang kita ucapkan dengan awalan have a. Contohnya have a nice dream, itu adalah hope, harapan ya, harapan kepada orang yang kita beri ucapan, bukan giving instructions to them. No. Nah, silahkan kalian buat beberapa ungkapan giving instructions di kolom komentar ya. Saya harap video ini bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar sesuai dengan instruksi saya tadi ya. I'll see you again in the next video. Bye-bye.